Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di channel Hendra Berbagi. Dan kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan dan pengalaman saya kepada sahabat rongsok yang saat ini baru memulai usaha penggilingan plastik, atau saat ini sedang berencana atau punya keinginan untuk membuka usaha penggilingan plastik. Sahabat rongsok, untuk membuka gilingan plastik itu sebaiknya sahabat rongsok memperhitungkan hal-hal sebagai berikut, atau biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai biaya operasional. Itu yang pertama. Ini mohon maaf, ini nggak pakai whiteboard karena memang ini keadaannya sangat darurat dan apa adanya. Yang penting pesannya bisa tersampaikan. Jadi kalau untuk membuka usaha plastik itu yang pertama biaya-biaya yang dikeluarkan. Ini saya coba rincikan biayanya. Ya. Itu yang pertama, ya. Yang pertama itu adalah biaya pengambilan barang, biaya ambil barang. Ambil barang. Nah, ini biaya ambil barang ini, ya, ini saya ceritakan di sini yang produksinya, ya, dengan kapasitas itu 1,5 ton per hari, ya. Jadi mesin yang sedengan, ya, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, itu dengan kapasitas 1,5 ton sehari, ya. Biaya ambil barang itu bisa kena di angka Rp200, ya, itu per kilo, ya. Nah, setelah biaya ambil barang, ya, selanjutnya sahabat rongsok juga harus menghitung, ya, ini biaya sortir, ya. Jadi yang saya ceritakan di sini adalah barang, ya, masih berupa barang campur atau barang belum siap giling, ya. Dan juga ini barang dari pungutan, ya, dari kita ngambil di lapak, ya, terus selanjutnya kita proses untuk kita giling. Nah, biaya sortir ini kisarannya sekitar ada yang Rp300 sampai di angka Rp450, ya. Tinggal melihat lokasinya dan juga pasaran tenaga kerja di daerah tersebut. Nah, di sini kita ambil di tengahnya, ya, itu sekitar Rp400 per kilo, ya, per kilo. Selanjutnya setelah biaya sortir itu biaya untuk giling, ya. Untuk biaya giling itu dengan kapasitas 1,5 ton itu membutuhkan tenaga kerja 3 orang. Jadi tenaga kerja 3 orang, ya, di sini 3 orang itu yang satu itu nanti di atas, ya, di mesin untuk masukin barangnya, ya. Yang kedua itu biasanya di bak pencucian. Terus yang ketiga ini untuk penjemuran. Nah, untuk biaya giling, ya, biaya giling ini dengan tenaga kerja 3 orang itu kalau masing-masing kita asumsikan itu gajinya itu 100.000, berarti 3 orang itu 300.000 ditambah dengan biaya solar, ya, plus biaya solar di sini, ya. Itu jadi nantinya ketemu per kilonya itu biaya giling itu sekitar Rp300 per kilo, ya. Nah, setelah biaya ambil barang, biaya sortir, biaya giling dan solar, terus selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu adalah biaya untuk karung, ya. Setelah hasil giling itu kering, nantinya itu akan kita wadahin di karung. Nah, biaya untuk karung itu kalau per kilonya itu nanti ketemu Rp50 per kilo, ya. Nah, setelah biaya untuk karung, ya, selanjutnya ini kita keluarkan lagi biaya untuk bongkar muat, ya, biaya untuk bongkar muat. Nah,
itu juga sekitar Rp50 per kilo ya. Nah, setelah biaya bongkar muat, selanjutnya ada lagi biaya penyusutan aset ya. Biaya untuk penyusutan aset. Nah, biaya nyusut aset ini itu sebaiknya kita sisihkan Rp100 per kilo ya. Jadi kalau kita menggilingnya itu 1,5 ton, berarti sehari kita harus menyisihkan sebesar Rp150.000. Fungsinya untuk apa? Untuk perbaikan kendaraan sahabat Rongso semua, baik itu mobil ataupun untuk perbaikan mesin, untuk juga perbaikan mengganti mata pisau atau saringan, atau juga kalau misalkan sahabat Rongso itu tempatnya masih ngontrak, itu bisa dicadangkan untuk biaya bayar kontrakan seperti itu. Jadi nah, dari sini ya, total biaya operasional yang sudah pasti itu kita hitung di sini ya, 600, 900, 1000, 1100 rupiah. Jadi totalnya itu 1100 rupiah per kilogram. Nah, ini baru biaya operasional sahabat Rongso. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, mudah-mudahan ini jelas karena memang kondisinya seperti ini. Yang penting pesannya bisa tersampaikan. Biaya operasionalnya itu biaya ambil barang itu Rp200 per kilo, biaya sortir itu Rp400 ya per kilo. Ya, terus biaya giling plus solar itu Rp300 per kilo dengan asumsi tadi tenaga kerjanya yaitu 3 orang ya. Nah, terus untuk karung ini karung untuk wadah ya, itu Rp50. Terus untuk biaya bongkar muat baik itu waktu kita kirim ya atau pas lagi muat di gudang itu Rp50 per kilo, dan biaya susut aset itu sebesar Rp100 per kilo. Nah, untuk biaya ambil barang di sini ya, ini untuk barang yang kita ambil dari seputaran kota, dalam kota. Nah, ini juga bisa kita kondisikan seandainya memang sahabat Rongso semua bisa menerima barang itu di gudang ya. Jadi sahabat Rongso nggak perlu ngambil barang di lapak. Jadi lapak yang mengirim ke gudang otomatis angka ini nanti bisa dirubah. Jadi ini hanya untuk acuan sahabat Rongso semua supaya usaha sahabat Rongso itu nggak merugi. Nah, selanjutnya di sini yang perlu sahabat Rongso hati-hati ya, itu ada biaya yang lain ya, yaitu biaya penyusutan barang, biaya susut barang ya, biaya susut barang. Nah, sahabat Rongso, kalau untuk sahabat Rongso itu ambil barang itu dari lapak ya, itu merupakan barang yang siap giling, barang siap giling. Nah, barang siap giling ini ya, begitu kita terima barang ya, terus bisa langsung kita proses penggilingan. Itu nyusutnya itu sekitar 10% ya, 15% maaf ya, 15% dari barang tersebut ya. Nah, kalau barangnya itu masih campur ya, barang gelondong atau campur ya, gelondong atau campur, itu kurang lebih itu 25% ya dari jumlah barang tersebut ya. Ini juga angka ini ya, itu relatif. Kadang kalau barangnya terlalu kotor bisa lebih dari 25%, tapi kalau barangnya juga bagus itu biasanya kurang dari 25%. Tapi untuk titik amannya yaitu 25% ya. Kecuali kalau untuk jenisnya ale-ale atau monti segala macam itu biasanya masih di sekitaran angka 25%. Kalau untuk gelas kotor itu biasanya bisa lebih dari 25%, itu sekitar 30-40% itu penyusutannya. Nah, jika ya sahabat Rongso itu menjualnya di angka harga jual ya, harga jualnya
itu Rp5.000. Nah, ini berarti ya sahabat Rongsok harus menghitungnya dari sini ya. Nah, dari harga jual. Harga jual Rp5.000 berarti kali 25% penyusutan. Nah, itu sekitar Rp1.250. Nah, ini penyusutannya ya. Jadi kalau misalkan sahabat Rongsok itu membelinya ya, harga beli di sini ya, saya tulis di sini. Harga beli itu 3.000 ya. Terus harga jual itu 5.000. Itu kadang-kadang sahabat Rongsok itu terpengaruh dengan ini, selisih atau margin itu yang 2.000. Kesannya kan sudah besar ini keuntungan. Kita belinya 3.000 tapi jualnya 5.000, berarti ada selisih 2.000 tanpa memperhatikan hal-hal yang seperti ini ya. Biaya-biaya ini dan juga penyusutan di sini ya. Jadi ngitung nyusutnya jangan dari harga beli. Kalau dari harga beli ya yang 3.000, ini kalau 3.000 kali 25%, itu nanti ketemunya cuma Rp750 ya. Sementara ini yang benar kita ngitungnya harga penyusutan itu dari harga jual, yaitu Rp1.250. Nah, dari sini itu sudah ada selisih 500. Kalau salah hitung nanti dikira untung padahal itu sebenarnya rugi. Nah, jadi sahabat Rongsok yang perlu digarisbawahi juga bahwa harga jual ini ya itu berpengaruh pada besarnya penyusutan. Semakin besar harga jualnya, misalkan harga jual 5.000 tadi 1.250. Nah, kalau harga jualnya 7.000 ya, ini otomatis nanti harga penyusutannya itu semakin besar, kali 25% ya, itu sekitar Rp1.750. Nah, ini udah besar. Nah, misalkan kita hitung yang 5.000 harga penyusutan tadi yang 5.000, berarti penyusutannya Rp1.250. Nah, ini kita tambahkan ini biaya-biaya tadi ya. Seperti ini. Biaya ambil. Nah, ini ditambah dengan biaya penyusutan ya yang 1.250 per kilo ya. Ini jadi biayanya itu Rp2.350. Nah, kalau kita beli tadi 3.000 ya, terus jualnya 5.000, ada selisih 2.000, sementara nyusut 25% ya, yang nanti totalnya akan seperti ini ya, sebesar Rp2.350. Ini berarti kita akan min Rp350 per kilo ya. Jadi kesannya memang sudah banyak, untungnya 2.000, tapi kalau kita hitung yang sebenarnya yang seperti ini. Ini yang saya ceritakan adalah kalau kita mau nggiling yang dengan hasil yang bagus ya, kecuali kita mau menjadi penggiling yang dalam tanda kutip nakal ya. Jadi sebisa mungkin kita memperkecil penyusutan itu dengan segala macam cara ya. Itu mungkin hitungannya nggak seperti ini. Tapi kalau kita mau jadi penggiling yang wajar dan juga kualitas barang yang bagus, ini akan seperti ini. Nah, nantinya ya harga-harga ini ya yang saya terapkan ini itu bisa diotak-atik, dalam artian mungkin ya biaya giling ini bisa enggak Rp300 per kilo kalau memang kapasitas gilingan sahabat Rongsok itu bisa lebih banyak. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah kapasitas yang 1,5 ton per hari. Nah, ini hitungannya seperti ini ya. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu buat sahabat Rongsok semua.
jangan lupa ya, saya tetap akan berbagi pengetahuan dan pengalaman saya tentang rongsok maupun tentang yang lain. Nah, untuk itu sahabat rongsok bisa bantu saya dengan itu, di bawah ada tulisan merah, ada tanda tulisan subscribe, bisa sahabat rongsok tekan itu ya, gratis ya sahabat rongsok ya. Nah, dengan begitu sahabat rongsok sudah membantu saya. Nah, saya tetap akan membantu sahabat rongsok semua tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia rongsok. Ya, saya kira seperti itu. Mohon maaf kalau mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar dan sebisa mungkin saya akan menanggapi pertanyaan dari sahabat rongsok semua. Sekian dari saya, semoga ini bisa bermanfaat, usaha sahabat rongsok semua bisa semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.